Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Ngejahit Cerita. Kali ini kita kedatangan gue star yang cetar membahana nih. Kenalin dulu, namanya siapa nih Kak? Kenalin, nama aku Nikmatur Rahmaku yang menjadi gue star untuk menjahit cerita hari Di episode ini. kali ini. Nah, di episode kali ini kita itu temanya tentang pelanggan nih. Seputar bagaimana cara menghadapi pelanggan Tuh. dalam dunia konveksi gitu ya. Kita mulai dari pernyataan pertama, pertanyaan maksudnya. Oh iya, oke lanjut. Oke. Kejadian paling lucu dan absurd yang pernah terjadi antara konveksi dan pelanggan kira-kira apa Kak? Banyak banget sih Kak. Yang terutama kayak ada pelanggan yang kirim foto tuh ya, tapi fotonya tuh kadang nggak sesuai sama realita yang dia mau. Gitu. Karena fotonya itu biasanya diedit ada fitur Instagramnya kayak gitu kan, kayak filter Instagram kayak gitu. Terus ada yang juga minta seragam yang warna hijau, tapi seragamnya ternyata dikira kita salah kirim kan, tapi padahal emang warna army tapi yang versi lain gitu. Kadang lucunya bukan karena salah jahit ya, tapi emang karena beda persepsi aja gitu. Tapi yang bikin seru itu dari situ sih. Biasanya dari jadi akrab, pelanggan yang awalnya marah-marah, terus ujung-ujungnya ketawa, terus bareng malah dan jadi langganan, jadi pelanggan tetap gitu. Oh gitu ya. Berarti dari kesalahpahaman yang kecil gitu bisa membuat keakraban gitu ya. Iya, kayak chemistry-nya itu dapet gitu loh. Gitu. Berarti kesalahpahaman apa sih pelanggan yang paling sering gitu biasanya? Biasanya sih ya Mbak, kesalahpahamannya tuh bisa karena fakta, nomor satu itu biasanya warna ya. Warna itu kayak warna di layar HP sama apa yang diminta sama pelanggannya itu beda-beda kayak gitu. Terus yang kedua ukuran nih, dari size ukuran itu kan kelihatan banget ya, kayak ukuran orang Indonesia sama orang luar negeri tuh. Nah biasanya kan beda tuh persepsi size chart-nya di sana. Terus yang ketiga tuh bahan, mintanya itu katun yang adem gitu, padahal enggak, dia tuh mintanya katun yang tebel gitu. Jadi emang komunikasi itu segalanya. Kadang konveksi udah bener, tapi pelanggannya yang beda buat bayanginnya gitu. Nah di situ sih serunya, dua-duanya belajar buat detailnya gitu. Gitu. Kalau misalnya pelanggan kadang minta aneh-aneh gitu, yang harus tetap dikerjain tuh pernah nggak sih? Minta yang aneh-aneh itu pernah sih, dan sering ya. Kadang minta tuh, kayak kemarin ada yang minta jahitannya sama warna bajunya tuh beda, warna benangnya kayak gitu. Pasti tiap minggu tuh ada yang aneh, terus kayak minta baju-baju couple gitu, tapi cowoknya nggak mau kelihatan kayak kembar kan. Jadi apa ya, kita harus psikologinya harus lebih cocok lagi gitu. Kadang harus ngerti apa maksudnya pelanggan dari kalimat-kalimat absurd kayak gitu. Tapi justru di situ seninya, gimana bikin pelanggan seneng dan tanpa kehilangan akal sehat gitu sih. Berarti rewel banget ya kayaknya. Ngurusin pelanggan itu agak tricky gitu ya. Iya betul. Kira-kira nyikapinnya gimana Kak? Nyikapin sikap rewel gitu. Kalau nyikapin sikap rewelnya itu ya, kadang tuh kita pura-pura sabar dulu gitu kan. Kayak dalam hati ngomong, duh Mbak ini maunya tuh gimana sih gitu. Udah diturunin yang A, ternyata minta yang B, terus nanti balik lagi ke A gitu. Tapi justru dari rewel tuh bukan jadi musuh gitu. Justru pelanggan rewel tuh kadang yang bikin setia, yang paling setia lah ya. Karena mereka memiliki peduli dan sama hasilnya gitu. Kayak kualitasnya itu bener-bener yang mereka mau gitu. Jadi konveksi harus bisa baca mood, kadang butuh dengerin aja dulu sih apa yang dimau mereka, terus kita ngasih solusi pelan-pelan. Oh ini loh baiknya kayak gini gitu Kak. Kalau misalnya ada salah kirim kan pernah juga kalau misalnya ada salah kirim barang. Nah, biasanya pelanggan itu nyalain konveksi. Terus gimana tanggapannya gitu? Biasanya ini, aku tanya dulu nih. Aku tanya dulu kayak salahnya tuh gimana sih gitu kan. Terus kayak oh ternyata barangnya ada yang kurang tuh. Aku konfirmasi Pak atau Bu gitu. Ini barang kita
kemarin ada yang kesingsal, ternyata kami kurang pengirimannya gitu. Apakah bisa dikirimkan hari ini, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadinya kita komunikasinya tuh enak gitu loh, meskipun ada kurang barang atau mungkin mereka bilang, Mbak ini ada salah ukuran ya Mbak gitu, mau ganti yang ukuran ini yang memang sesuai size chart yang aku mau gitu. Ya udah kita konfirmasiin ke pihak konveksi, terus nanti kita ambil lagi barangnya, terus direvisi gitu sih Kak. Kalau misalnya kita ada salah kirim atau pihak mereka mau nyalahin, itu kayaknya enggak sih harusnya, karena memang tergantung dari akunya juga sama si kliennya nih, komunikasinya gimana gitu. Jadi enggak yang enggak yang langsung orangnya marah-marah gitu, enggak akan marah-marah. Jadi everything is gonna be okay. Berarti pentingnya cross check dulu ya. Iya, harus betul. memastikan antara yang di lapangan sama yang di beneran yang di kakaknya sendiri yang di order Iya, itu kan. betul. Jadi semua jembatannya jadi satu gitu kan, antara konveksi dari aku sendiri atau dari kliennya juga kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih pelanggan yang malah bantu banget gitu dalam dunia konveksi? Kalau pelanggan bantu banget di konveksi mungkin dari ini ya, kain gitu ya. Kain itu biasanya orang-orang itu kan minta request, mau motifnya yang kayak gini Mbak gitu. Nanti jahitan motifnya yang kayak misal merak gitu ya, ada meraknya. Yang gambar meraknya itu minta taruh depan Mbak gitu, nggak mau taruh belakang atau taruh kanan kiri gitu. Nanti kanan kirinya tuh pakai motif yang lain kayak gitu. Jadi mereka lebih ke akhirnya bawa kan, ngasih solusinya itu dengan cara bawa kainnya sendiri. Nanti mereka di sini tinggal pakai jasa jahitnya aja gitu. Jadi nggak yang nggak membantu sih, nggak juga, karena emang kayak gitu. Terus mungkin kancing ya, dari kancing baju kadang kita kesusahan buat nyari kancingnya nih, terus kita konfirmasi kan ke pihak klien, mereka bilang oh iya Mbak nanti dikirim ya kayak gitu. Berarti selama ini nggak ada pelanggan yang kayak bantu promosi gitu ya Kak? Kalau bantu promosi sih masih ini sih Mbak, kayak kerjasama ya kalau bantu promosi itu jatuhnya. Jadinya nggak yang nggak yang terikat banget gitu buat promosiin. Mungkin mereka promosi, tapi promosinya itu biasanya dari teman dekat ke teman kayak gitu, atau via WhatsApp kayak gitu. Jadi kayak orang contohnya nih ya, kayak orang-orang angkatan gitu kan, pesen baju seragam taktikal. Nah itu dari bapak A ke bapak yang B, bapak C gitu. Jadi kayak nyambung gitu satu sama lain. Mungkin mereka cuman beda di bagian logo atau pangkat kayak gitu-gitu kan. Terus sama minta desain belakangnya itu minta dikasih kapal apa gitu, tergantung dari mereka kan kayak layar gitu kan. Kan orang angkatan laut ya. Jadi kan layar, jadi bikin baju taktikalnya itu buat layar kayak gitu. Jadi mungkin promosinya sih kayak gitu dari sih. teman ke teman gitu Dari ya. teman ke teman gitu. Nah, oke. Dari sini gimana ya menurut kalian, apakah relate gitu ya sebagai pelanggan yang pernah jahit di konveksi gitu ya? Udah banyak banget sih ya pengetahuan yang mungkin orang awam seperti aku yang belum pernah jahit ke konveksi itu nggak tahu gitu ya, serius itu gitu ternyata. Serius itu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Apa hal yang paling bikin bangga nih dari hubungan konveksi dan pelanggan? Hal yang bikin bangga, mungkin kalau dari aku sendiri tuh hal yang paling bangga ketika deadline ya. Deadline dari customer dan pihak konveksi tuh kayak ditata yang rapi gitu kan. Kayak Mbak aku mau bikin baju dengan jumlah sekian, minta selesainya 2 minggu gitu. Oke, kita terima orderannya. Terus aku pasti konfirmasi ke atasan, terus ke pihak konveksi juga gitu kan. Nah, yang bikin bangganya itu ketika kita dari pihak konveksi atau dari pihak kita sendiri gitu kan Kak, itu lebih ke bisa menyelesaikan sesuai deadline ya. Jadinya aku sendiri tuh jadi bangga gitu loh. Kayak
ngasih sebuah achievement ke klien yang notabene oh kita bisa loh nyelesain dengan orderan sekian banyaknya tapi dalam kurun waktu hanya 2 minggu gitu. Jadi ya kayak gitu sih kebanggaannya. Berarti menguntungkan ya, itu lebih ke sisi menguntungkan juga Iya, biar betul. banyak testimoni yang lebih baik gitu. Iya, betul. Jadi testimoni dari pelanggan tuh emang membantu banget ya di dalam dunia usaha tuh sangat-sangat membantu, apalagi kayak kita bisa ngasih bahan atau barang yang sesuai kemauan mereka kayak gitu. Oke, kan kakaknya sebagai admin ya. Iya. Nah, kalau sebagai admin bisa kasih tips nggak ke pelanggan gitu? Apa yang paling penting saat kayak order gitu? Oke. Selama ini, sejauh ini ya, selama aku jadi admin, yang bisa aku sampein ke pelanggan, mungkin yang pertama di-fixin dulu tuh, mulai dari desain, size chart, terus jangan lupa juga kayak model-model yang memang picky earthy banget, kayak apa ya namanya, mungkin Mbak bagian sini motifnya kayak gini, Mbak bagian yang sini motifnya kayak gini, terus Mbak lebarnya ini sekian. Nah, jadi kayak detail penting yang memang yang mereka mau itu aku harapin sih selalu di note gitu ya. Jadi nggak asal Mbak mau ini, udah terserah desainnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya bikin pusing sih di pihak kitanya, bikin pusing karena sesuai nggak ya, cocok nggak ya, takutnya tuh kayak gitu. Mungkin tipsnya ya mungkin harus bener-bener diteliti lagi tuh dari desain, size chart, terus nanti ukurannya sudah sesuai apa enggak, motifnya udah sesuai apa enggak, kayak gitu-gitu sih Mbak. Ini kayaknya poin penting banget sih ya. Iya. Ada lagi Mbak. Oh ya. Yang penting lagi jangan lupa pembayarannya juga. Oh iya, kalau nggak di DP itu nggak diproses. Betul, kalau nggak ada DP-nya nanti kita nggak bisa proses. Jangan lupa dicatat gitu. ya guys. Ini juga poin penting gitu. Poin penting, betul. Gini, kalau misalnya pelanggannya kecewa gitu, gimana cara konveksi ngatasinnya biar nggak makin panas atau makin ribet dan fatal? Biasanya sih aku ambil bawahnya Mbak. Terus aku ngasih tahu nih kayak kendala apa sih yang ada di konveksi, terus gimana cara jelasin ke customernya supaya mereka nggak semakin emosi gitu kan. Dari minta maaf terus jelasin kendalanya, akhirnya kemarahan itu kan mereda, terus kita ngasih sesuatu hal yang pasti gitu. Jadi kayak apa ya namanya, kayak lebih ke runtutannya itu jelas gitu loh. Jadi mereka tuh nggak jadi marah, terus akhirnya ya udah lebih ke slowly lagi dan nggak emosi, dan akhirnya nemuin jalan keluarnya itu baiknya kayak gimana gitu. Berarti memang konveksinya di pihak konveksinya yang harus lebih lebih menurunkan ego ya, betul. Jadi kayak egonya lebih diturunin lagi biar lebih adem ayem gitu. Jadi jalan tengahnya tuh ketemu gitu loh, nggak yang apa namanya kayak marah-marah gitu kan. Itu nggak, kalau ninggiin ego pun nggak akan ada habisnya kalau ketemu klien kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah ini nyambung banget sih. Nah pernah nggak kalau misalnya pelanggan itu hasilnya tuh salah, tapi itu bikin mereka itu malah jatuh cinta gitu di akhirnya? Oh ya, ini ada. Jadi kemarin tuh ada kayak bikin piyama anak gitu kan. Nah awalnya tuh si kliennya minta dikasih warna kancing yang sesuai keinginan klien gitu kan. Tapi ternyata kancingnya ini tadi susah nyarinya. Akhirnya kita ngasih solusi kan buat cariin kancing yang lain, tapi yang memang dia mau gitu. Jadi aku konfirmasiin lagi, Kak mau yang ini enggak gitu kan. Terus oh iya mau gitu. Nah setelah jadi dia malah seneng, ternyata hasilnya di luar ekspektasi gitu. Kancingnya malah lebih bagus dari sebelumnya gitu kan. Betul, dari yang dia minta gitu kan. Terus akhirnya oh iya bagus Mbak, aku suka gitu, kayak ngasih respon dan testimoni yang bagus kayak gitu. Misal kalau konveksi punya wishlist nih, kira-kira pelanggan kayak
Kayak apa yang diidam-idamkan gitu? Yang ini sih, yang jelasinnya yang jelas gitu kan. Terus yang aku idam-idamkan juga yang realistis sama waktu dan percaya sama prosesnya gitu. Karena kalau pelanggan udah percaya tuh kerjanya terasa ringan gitu kan. Jadi aku juga nyaman, aman dan semuanya juga terstruktur. Jadi nggak apa ya, nggak simpang siur gitu, nggak ada keraguan satu sama lain. Jadinya kalau punya chemistry itu kan udah enak gitu. Jadi seperti itu ya ternyata pelanggan yang cocok di dunia konveksi yang benar-benar sejalan dan diidam-idamkan gitu. Oke, untuk terakhir nih Kak, mungkin ya untuk pertanyaan penutup nih. Kalau misalnya Kakak bisa kasih pesan ke pelanggan seluruh Indonesia gitu, kira-kira mau bilang apa nih? Apa ya? Pesan untuk pelanggan konveksi nih. Kayak gini mungkin ya. Kami di konveksi nggak sempurna gitu kan. Tapi setiap jahitan yang kamu pakai ada usaha, keringat, dan niat baik di dalamnya. Mungkin itu sih ya. Karena jadi kalau hasilnya belum 100% sempurna, percayalah itu karena kami juga manusia yang lagi belajar untuk jadi lebih baik lagi gitu. Dan buat pelanggan di luar sana, makasih udah terus dukung konveksi-konveksi lokal karena tanpa kalian kami cuma mesin tanpa cerita. Tepuk tangannya dulu dong. Karena manusia ya, bukan nabi bos. Iya. Wah, penutupan minggu ini manis banget ya. Dari awal minggu yang episode pertama kita bahas seputar konveksi, apa itu bedanya garment sama tailor, terus hubungannya sama teknologi, AI gitu kan, terus sama masa depan, fashion. Terus di balik dunia konveksi itu ngerjainnya apa aja, terus ditutup dengan admin ini tadi yang melayani pelanggan gitu, keriuhan antara pelanggan sama konveksi gitu ya. Sangat kompleks ya, mungkin untuk menutup untuk menutup podcast kali ini ya. Seru sih Kak ya. Terima kasih banyak ya Kak atas semua informasinya. Ya, sama-sama. Semoga informasi yang aku kasih bisa mendukung dan ngasih info ke teman-teman juga ya. Jadi nggak salah juga kalau mau misal order gitu. Iya, betul. Udah tahu gimana ranahnya, gimana prosesnya gitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Kak ya. Mungkin bisa promosi untuk konveksinya gitu. Oh, boleh. Buat kalian semua nih ya, aku mau ngasih info. Kalau butuh konveksi yang terpercaya, bisa langsung ke Sika Garment Manufaktur aja, karena dijamin jahitan dan kualitasnya pasti terjamin. Gitu. Itu di mana Kak kira-kira? Kita ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Pakis, Tirtosari 3, nomor 4A, daerah Maijen Sungkono, deket Mall Ciputra World. Deket banget, jadi udah di tengah kota Surabaya ya, jadi langsung aja cus kesini gitu. Oke, jangan lupa ya guys ya. Nanti aku catat nih Kak info-info kontak seputar konveksinya ya Kak ya. Boleh minta nanti ya Kak. Iya, boleh. Oke, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.